Kenapa individu autisme lebih banyak laki-laki? Yuk cari tahu jawabannya sekaligus kita intip aktivitas untuk Autism Boys dari usia anak-anak hingga dewasa. Halo Sobat TML, kembali lagi bersama tim TML dan Autism Squad di TML Farm. Pernah nggak sih Sobat TML bertanya, kenapa siswa TML kebanyakan cowok ya? Jawabannya karena memang secara statistik, autisme lebih banyak terdapat pada laki-laki daripada perempuan. Rasionya sekitar 4 kali lipat lebih banyak, dengan catatan ini untuk tingkat hambatan yang sangat terlihat. Penelitian lain menunjukkan bahwa untuk kasus autisme dengan ciri-ciri yang lebih samar, banyak juga loh autistik perempuan. Nah, sampai hari ini para peneliti masih terus mencoba memahami kenapa hal ini bisa terjadi. Ada yang berpendapat bahwa faktor genetik pada laki-laki yang sedikit lebih berpeluang terhadap autisme. Ada juga yang berpendapat bahwa ciri autisme pada laki-laki cenderung lebih mudah dikenali sehingga lebih cepat teridentifikasi. Namun terlepas dari berbagai teori tersebut, ada satu hal yang sering menjadi pertanyaan, bagaimana ya mempersiapkan anak laki-laki autistik yang suatu hari akan tumbuh menjadi remaja dan kemudian tumbuh menjadi pria dewasa? Mereka juga perlu belajar tanggung jawab, keberanian, kepedulian terhadap orang lain, kemampuan menyelesaikan masalah, dan kemandirian dalam kehidupan sehari-hari. Dan karena perbedaan biologis, tentu penanganannya sedikit berbeda dari perempuan. Perbedaan inilah yang bikin para mama harus belajar lebih ekstra memahami putranya, dan para papa perlu turun tangan membantu putranya karena adanya kesamaan gender. Jika orang tua sibuk bekerja, adalah tugas kita sebagai praktisi autisme untuk mengisi kebutuhan tersebut. Kita perlu mendidik Autism Boys mempersiapkan diri mereka bertumbuh menuju masa dewasa, menjadi seorang pria yang lebih mandiri. Nah sobat, itulah yang sedang dilatih di TML Farm. Kita sering mendengar bahwa laki-laki tidak boleh menangis ataupun mengungkapkan perasaannya. Dengan kegiatan seni, kita melatih Autism Boys agar mampu meregulasi emosi mereka dengan baik. Tetapi di balik aktivitas sederhana tersebut terdapat proses pembelajaran yang sangat penting untuk kehidupan dewasa nanti. Skill kehidupan harian juga diajari loh, misalnya laundry, menyapu, hingga memasak. Semua cowok wajib banget menguasai keterampilan rumah tangga seperti ini loh. Contohnya dalam video ini, kakak Autism Boys lagi belajar membuat kue donat yang enak banget. Ini adalah skill yang super penting buat mereka. Selain itu, mereka juga diajari skill manual harian untuk menguatkan otot dan motorik, misalnya menimba air untuk minuman ayam, menggemburkan tanah dengan mengcangkul, menyiram tanaman, mengecat galon, hingga membantu therapeutic educator untuk mengangkat kayu di TML Farm. Mereka juga membantu pekerjaan manual di farm dengan memindahkan ban bekas untuk melatih otot dan motorik. Keren kan? Padahal awalnya kakak juga masih merasa nggak nyaman dengan tekstur ban mobil sehingga masih menolak. Sekarang kakak udah keren banget, lancar merapikan ban untuk proyek pembangunan infrastruktur TML. Kakak juga diajari untuk menyayangi dan melindungi adik yang lebih kecil loh. Ini bertujuan untuk mengafirmasi bahwa mereka adalah kakak dewasa yang bisa diandalkan oleh adik-adiknya saat ia berani mencoba sesuatu yang sebelumnya membuatnya takut. Ia sedang membangun rasa percaya diri dan keyakinan bahwa dirinya mampu menghadapi tantangan. Jadi kalau Sobat TML melihat banyak aktivitas outdoor, kerja sama tim, eksplorasi alam, atau kegiatan tanggung jawab harian di TML Farm, itu adalah bagian dari proses mempersiapkan siswa autisme menjadi individu yang lebih mandiri, lebih bertanggung jawab, dan lebih siap menghadapi masa dewasa. Saat seorang siswa belajar menyelesaikan tugas sampai tuntas, ia sedang melatih tanggung jawab. Saat ia membantu teman atau adiknya yang lebih kecil, ia sedang belajar kepedulian dan rasa melindungi. Oh iya, sekolah di TML menggunakan sistem IEP ya. Artinya walau terapinya bareng teman di tempat yang sama, mereka mendapatkan kurikulum yang beda-beda loh. Jadi siswa yang masih kecil, remaja, dan dewasa memiliki target aktivitas yang berbeda. Siswa laki-laki dan perempuan juga memiliki sedikit perbedaan aktivitas agar sesuai kebutuhan personalnya masing-masing. Begitupun dengan tingkat kesulitannya juga disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Keren kan? Yuk, siapa mau terapi di TML Farm hubungi nomor di bawah ya.